kami boleh merasakan kebahagiaan, kami boleh merasakan sukacita-Mu. Karena kami satu hati di dalam Tuhan, kami satu tubuh di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu GBI Jemaat Tugu, kami rindu Tuhan untuk kami boleh kembali datang sebagai ungkapan syukur kami, sebagai ungkapan bahwa kami sungguh-sungguh percaya dan kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai pengharapan kami yang hidup. Kami mau berserah Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau meletakkan penuh hati kami sebagai dasar iman kami hanya kepadamu. Kami akan buka Tuhan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mau bersekutu karena kami rindu untuk kami menyenangkan hati-Mu. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Angkat tanganmu, katakan, ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Benar Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bagi kami dimanapun kami berada Tuhan. Kalau mungkin pada pagi hari ini Tuhan, kami begitu kurang percaya, kami begitu bersungut-sungut dengan keadaan kami, dengan apa yang terjadi pada saat ini Tuhan. Terlebih, ampuni kami Tuhan, maafkan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai untuk kami boleh lebih percaya lagi kepadamu. Kami boleh lebih lagi mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sungguh-sungguh hidup, yang sungguh-sungguh menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku
Engkau Allah yang selalu ada Tuhan. Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku kami percaya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mau percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau selalu memberkati hidup kami. Engkau yang menyembuhkan kami dari setiap sakit kami. Engkau yang menjawab setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, ungkapkan syukur-Mu. Engkau boleh bermazmur, engkau boleh bersyukur. Nyatakan iman-Mu kepadanya, bahwa Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh ada dan memberkati engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan atas setiap pengorbanan-Mu, atas setiap tetesan darah yang Kau keluarkan untuk kami, untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you. Amin. Amin Tuhan. Betul Tuhan. Inilah iman kami kepada Engkau Tuhan. Kepada Engkau juru selamat kami. Kepada Engkau pengharapan kami Tuhan. Kami percaya dan kami sungguh percaya kepadamu Tuhan. Amin. Lord, I will trust in you. Amen. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mulai pada pagi hari ini, kami akan belajar percaya. Kami akan mengandalkan Engkau. Kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah kekuatan dan mazmurku. Engkau adalah kota bentengku dan keselamatanku. Karena itu hatiku percaya kepadamu. Dan aku mau selalu bersyukur buat setiap cinta yang Kau berikan kepadamu kami. Amin. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau katakan, Engkau kekuatan kami. Engkau kota benteng kami. Amin. Inilah sukacita kami Tuhan.
Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Buat cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
nama Yesus mampu kalahkan semua musuh. Apa musuhmu? Dia mampu mengalahkannya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas peneguhan-peneguhan-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Bahwa hati kami boleh percaya. Karena sungguh Engkau adalah kekuatan dan mazmurku. Engkau adalah kota benteng kami. Dan Engkau adalah Allah yang membela kami. Allah yang mampu mengalahkan setiap musuh-musuh kami. Setiap musuh-musuh ketakutan kami. Musuh-musuh kekhawatiran kami. Engkau adalah Allah kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau duduk diam Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang sungguh taat dan setia. Kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang boleh Engkau perbaharui lebih dalam lagi. Lewat firman-Mu yang akan diwartakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat sukacita melimpah lewat puji-pujian yang Engkau berikan kepada kami. Inilah kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan pewartaan firman-Mu oleh hambanya yang telah Engkau utus pada pagi hari ini, Pendeta Ogi Pramanta. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami boleh bajak agar kami boleh berbuah, boleh bertumbuh, boleh membagikan berkat kami buat orang-orang di sekitar kami. Amin. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk Kami berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, buat kesempatan yang masih terus Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu lewat ibadah yang kami adakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus saat ini menjamah setiap kami. Sebentar firman Tuhan akan kami dengar. Berkenan Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami lewat firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami saat ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah online saat ini. Bagaimana keadaan saudara-saudara di rumah? Ada yang kebanjiran? Ya puji Tuhan ya. Tapi saya berdoa saudara-saudara hari ini saudara akan diberkati Tuhan dan saudara akan banjir dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita pada khotbah saat ini yaitu tentang hidup yang berkenan. Kalau berbicara tentang hidup yang berkenan, tentunya ini merupakan sesuatu hal yang sungguh kita ingini dalam hidup kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang berkenan, mungkin sang istri berkenan kepada suaminya, saudara-saudara, betapa bahagianya pasangan itu, saudara-saudara, khususnya sang istri. Demikian juga suami berkenan, saudara-saudara, ya hidupnya bagi sang istri. Nah ini merupakan sesuatu yang kita rindukan di dalam hidup kita, berkenan kepada Tuhan. Sang istri tentu ketika ia sungguh-sungguh boleh menjadi orang-orang yang dikenan oleh suaminya, betapa suaminya akan memperhatikan dia luar biasa. Demikian juga sang suami, saudara-saudara, ketika dikenan oleh istrinya, tentu saudara-saudara akan memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin masih di kantor dibilang, "Papa, Papi jangan pulang dulu, nanti kalau pulang jangan makan di luar ya, sudah disediain makanan yang Papi sukai," gitu misalnya saudara-saudara. Kadang-kadang papinya nanya, "Iya, emang masak apa Mi di rumah?" "Pokoknya ada deh," katanya. "Masa nggak tahu sih kebiasaan papi di rumah makan apa, kedoyanannya. Pokoknya pulang aja, ntar sudah disiapin makanan buat papi, apa yang menjadi kegemarannya." Oh luar biasa saudara-saudara ya. Nggak tahu nanti di rumahnya disediain apa, nggak tahu ya. Mungkin cuma sambal aja. Ya puji Tuhan. Tapi kalau berkenan di hadapan Tuhan, apalagi lebih senang lagi saudara-saudara kalau kita menjadi orang yang hidup berkenan. Nah mari saat ini kita mau belajar supaya hidup kita berkenan. Masalahnya bagaimana kita harus belajar supaya bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, saudara-saudara. Maka kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Nah, mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, saudara-saudara, ini persembahan tubuh yang bagaimana? Tubuh yang seutuhnya. Jadi tubuh kita ini terdiri dari roh dan jiwa. Tentu semuanya inilah saudara-saudara yang harus kita miliki, yaitu apa? Persembahan hidup kita adalah tubuh, jiwa, dan roh secara utuh, saudara-saudara. Ya. Nah, kalau kita memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh menyembah di dalam roh dan kebenaran, roh dan jiwa kita, dan dilihat oleh orang lain lewat tubuh kita, maka itu merupakan ibadah yang sempurna dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ibadah ini saudara-saudara bukan hanya mempersembahkan tubuh, ya, tapi juga jiwa dan roh, maksudnya demikian. Kalau kita hanya mempersembahkan tubuh saja di dalam kita ibadah, di dalam mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, maka saudara-saudara mungkin kita menjadi orang yang munafik, ya. Kita hanya kelihatan saja di gereja, mungkin dulu saudara-saudara kita dalam persekutuan doa, tapi sesungguhnya hati kita, roh kita tidak berada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Memang tubuhnya ada di dalam persekutuan, tubuhnya ada di dalam ibadah seperti saat ini. Tetapi kalau jiwa dan rohnya tidak ada, maka itu bukan merupakan satu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Nah, artinya saat ini kita mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita, itu maksudnya secara utuh, ya. Artinya tubuh, roh, dan jiwa. Maka tubuh itulah yang menjadi eksekutor untuk dilihat oleh orang lain bahwa kita ini mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Orang yang menjadi saksi Tuhan adalah orang yang dilihat, saudara-saudara. Nah, apa yang dilihat? Bukan roh, bukan jiwa, tapi tubuh. Nah, olehnya tubuh ini berperan penting. Namun tubuh ini juga harus didasari dengan apa? Dengan roh kita dan jiwa kita yang sungguh-sungguh menyatu di dalamnya. Sehingga persembahan kita, ibadah kita merupakan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi masalahnya, saudara-saudara, bisa enggak kita berbuat demikian? Ya, kadang-kadang kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya saudara-saudara. Maka di dalam ayat yang satu dikatakan, diingatkan kembali, kalau kita baca di sana, yaitu demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti kita harus sungguh-sungguh, ya, mempersembahkan kehidupan kita secara utuh kepada Tuhan, untuk kita boleh menjadi alatnya. Namun memang ini tidak gampang. Karena apa? Karena kita disertai dengan roh dan jiwa. Tubuh kita ini disertai roh dan jiwa. Dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 41, di sana dikatakan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, ini berbicara tentang apa? Tentang setiap orang tidak bisa bertahan di dalam kehidupannya di sekitarnya, saudara-saudara. Rohnya kadang-kadang lemah, dagingnya juga lemah, kekuatannya juga lemah, sehingga tidak bisa sampai kepada Tuhan.
Nah, ini perlu kita hayati dalam hidup kita supaya kita betul-betul jangan sampai demikian. Nah, kenapa kita seringkali tidak bisa mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan? Segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Karena ada 3 hal di sini ya yang harus kita renungkan dan kita pelajari. Ada 3 so di sini saudara-saudara yang harus kita simak bersama. Yaitu so hebat, so benar, dan so kuat. Nah, ini saudara-saudara yang menjadikan penghalang kita untuk kita bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. So hebat saudara-saudaraku, ya mungkin kita pinter, kita bisa. Nah, ini menyangkut tentang jiwa, ya, tentang jiwa kita. Nah, kalau jiwa kita lemah, maka ini akan dipengaruhi dengan kesombongan, saudara-saudara. Kita merasa hebat, merasa pintar, merasa bisa, dan lain sebagainya. Dan kalau itu kita miliki, maka kita menjadi orang yang sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian sok benar, saudara-saudara. Ini juga bahaya. Saat-saat ini banyak orang yang sok benar, saudara-saudara. Sok suci, sok bermartabat, beretika, moral, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ini berbicara tentang roh. Nah, roh kita ini lemah. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan menjadi orang yang sok suci, sok benar, sok apalagi, sok bermartabat, dan lain sebagainya. Maka tidak heran banyak orang sekarang ini susah diajar, susah dinasehati. Karena apa? Karena dirinya merasa benar. Dan orang yang merasa benar adalah orang yang tidak diperkenankan Tuhan. Orang yang merasa sok benar, saudara adalah orang yang sungguh-sungguh dibenci oleh Tuhan. Ya, karena orang ini adalah orang yang betul-betul tidak mau mengindahkan nasihat atau didikan. Ya, nah, berarti saudara-saudaraku, sok benar ini juga menjadi penghalang. Ya, kemudian sok apa lagi? Sok kuat, sombong, mentang-mentang kuat, saudara-saudara. Kuat berbicara tentang apa? Tentang tubuh. Ya, mungkin cantik, mungkin seksi, mungkin apalagi atletis bagi seorang pemuda dan lain sebagainya. Nah, ini mengakibatkan kesombongan, saudara-saudara. Ya, jadi kadang-kadang orang terhambat untuk datang kepada Tuhan itu karena 3 sok ini. So benar, so hebat, so kuat, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama saat ini merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita belajar supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Ya tentu di sini dikatakan kita harus berubah. Enggak ada cara lain. Maka ayat yang kedua dikatakan apa? Firman Tuhan demikian di dalam Roma pasal 12 ini. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah, menjadi orang yang baik, orang yang sempurna, memang kita harus berubah. Berubah lewat apa? Lewat pembaharuan budi. Nah, ini berbicara tentang apa? Yaitu berbicara tentang roh dan jiwa. Saudara-saudara, harus dibereskan. Dan tubuh ini nantinya yang memperlihatkannya. Ketika roh jiwa kita beres di hadapan Tuhan, maka tubuh kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita terlihat oleh orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berbakti kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, ini harus kita simak bersama. Jadi tubuh kita ini merupakan satu eksekutor untuk bisa dinilai oleh orang, saudara-saudara. Apakah kita baik atau tidak, ya? Roh dan jiwa tidak bisa dinilai atau dilihat oleh orang lain, saudara-saudara. Namun dengan keberadaan tubuh ini, gerak-gerik tubuh ini, maka orang akan tahu karakter kita, sikap hidup kita. Jadi tubuh ini merupakan sesuatu yang dilihat, ya, yang harus menjadi contoh yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu untuk kita bisa berubah kita butuh proses. Ya, sekali lagi memang
manusia hidup itu, saudara-saudara punya pilihan. Dan pilihan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, terserah kepada kita. Dan ketika kita mau menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berkenan, hidup kita menjadi berkenan, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus belajar di sini. Kita harus proses. Di dalam Matius pasal 11 di sana dikatakan, saudara-saudara, bahwasanya ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita harus belajar, prosesnya yaitu belajar. Belajarnya apa saudara-saudara? Belajar kepada Tuhan, memiliki sikap lemah lembut. Kan susah saudara-saudara, kita dipaksa untuk bisa lemah lembut. Apalagi sikap perangai kita tadinya kasar, memang susah. Tapi Tuhan menghendaki kita supaya kita lemah lembut. Dan rendah hati ini juga tambah susah, saudara-saudara. Mana mungkin orang bisa rendah hati sekarang ini, kan orang sok pintar, sok benar, sok hebat, saudara-saudara, untuk dia bisa rendah hati sulit sekali, ya. Tapi itulah yang menjadi kehendak Tuhan, saudara-saudara. Kita harus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh belajar, dan belajar ini merupakan proses. Proses supaya apa? Supaya kita lemah lembut dan rendah hati. Dan ini akan menjadikan jiwa kita menjadi tenang. Jadi dalamnya ini saudara-saudara akhirnya menjadi tenang. Dan dari dalamnya menjadi tenang, maka terlihatlah lewat tubuh kita, saudara-saudara. Dan tubuh kita ini boleh menjadi contoh yang baik. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar bersama-sama bahwa hidup ini membutuhkan perjuangan, membutuhkan proses untuk kita belajar, saudara-saudara. Belajar dalam hidup kita supaya kita boleh menjadi contoh yang baik lewat tubuh kita. Tubuh kita yang bagaimana? Yang di dalamnya roh dan jiwa kita yang sudah dibereskan, saudara-saudara, ya, yang sudah disucikan, yang sudah diperdekakan, sehingga tubuh ini boleh bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat mempersembahkan persembahan yang baik bagi Tuhan. Mari kita belajar, saudara-saudara, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang percaya yang menjadi saksi, yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Lewat keberadaan kita, lewat tubuh kita, kita boleh memuliakan nama Tuhan, mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mempersembahkan tubuh di sini sekali lagi berbicara tentang keutuhan keberadaan kita, roh dan jiwa kita itu harus dibereskan terlebih dahulu. Dan kita belajar sehingga lewat kebenaran yang firman Tuhan sampaikan masuk di dalam hati kita, masuk di dalam roh dan jiwa kita, sehingga yang bermanifestasi keluar yaitu tubuh yang memuliakan nama Tuhan, tubuh yang senantiasa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat pujian. Ku percaya Tuhan sertaku. Kita nyanyikan pujian ini dan nanti kita bersama-sama masuk di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan. Yesus, Engkau. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih buat Tuhan kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Setiap kami, Tuhan kehendaki supaya kami senantiasa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila Tuhan memberkati kami sekalian. Biarlah mari Tuhan jamah Tuhan keberadaan kami, supaya lewat tubuh ini kami boleh terlihat dan dilihat oleh setiap orang. Namamu Tuhan Yesus dipermuliakan, menjadi saksimu ya Bapa. Karena di dalam kami sudah dibereskan roh dan jiwa kami, sudah dimateraikan oleh kuasa darah Yesus, disucikan, diajar belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Lewat proses yang kami hadapi, pengalaman-pengalaman hidup yang kami alami, kami boleh dapat lakukan bahwasanya beserta dengan Tuhan, kami boleh cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati semua kami yang hadir saat ini. Mari Roh Kudus pimpin supaya sungguh Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan Kristus yang nampak, sehingga kami boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Haleluya, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, lambaikan tangan saudara-saudara. Bagaimana? Puji Tuhan, Tuhan berkati. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, puji syukur atas kemurahan Tuhan. Kita boleh kembali berada di dalam ibadah kita. Dan puji Tuhan, di dalam hujan yang terus-menerus ya datang, hujan lebat. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, kita bisa dapat melakukan ibadah online ya saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Nah, saudara-saudara, bahwasanya setiap minggu kita tetap mengadakan ibadah kita ini seperti saat ini, dan kami berterima kasih atas saudara-saudara semua yang sudah boleh bersama-sama hadir ya. Buat semua keluarga, kita boleh banyak menjangkau keluarga saat ini di rumah masing-masing ya saudara-saudara. Olehnya terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Buat Ibu Lince, buat Ibu Keti yang sudah ada, buat Pak Herman juga sekeluarga, haleluya. Juga buat Ibu Eli Sutagalung dan Pak Rudi Kuswanto sekeluarga, haleluya. Juga buat Ibu Aicin dan Ibu Ewi, Bu Lucy sekeluarga, Nina sekeluarga, juga buat Maria sekeluarga, juga buat Saudara Novel dan buat Ibu Sofi dan Ibu Yoke, buat Ibu Purba, buat Pak Ari Broto, buat Nia, buat semua kita yang sudah boleh hadir, yang tidak ada di layar ya. Puji Tuhan, namun kita saat ini percaya kita semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mau akhiri ibadah kita. Sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan dengan satu pujian, dan kemudian nanti saya persilakan Bapak Pendeta Ari Broto buat berdoa, buat doa penutup dan juga doa berkat. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesusku. Hari ini
Pak Ari untuk berdoa. Saya persilakan Pak Pendeta Adi Broto buat berdoa firman Tuhan yang kita dengar. Pak Ari. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas ibadah yang boleh terselenggara pada saat ini, di mana kami boleh belajar akan firman-Mu, dan melalui firman-Mu ini kami boleh diajar untuk kami boleh memiliki pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami terima, dan biarlah Engkau memberkati juga Bapak Pendeta Augie Pramanta yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kehidupannya, pelayanannya, keluarganya, Engkau memberkati. Dan Engkau juga memberkati setiap kami yang pada hari ini tergabung dalam ibadah online pada saat ini. Segala hal yang kami hadapi dalam hidup ini, segala persoalan, pergumulan, Engkau campur tangan ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam pemeliharaan-Mu, juga ke dalam campur tangan-Mu, serta ke dalam rencana dan rancangan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dan seluruh umat-Mu, Engkau memberkati, juga untuk pemerintahan di negeri ini, Engkau campur tangan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, arahkan mata hati Bapak Ibu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, pemeliharaan serta berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian hingga Tuhan menjemput. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Adi Broto. Puji Tuhan. Haleluya saudaraku yang dikasih Tuhan. Waktu masih ada 5 menit lagi. Saudara-saudara, saya mau persembahkan lagu. Ada satu lagu lagi yang akan persembahkan bagi saudara-saudara. Mudah-mudahan ini juga suaranya bisa diterima dengan baik, dengan jelas ya. Ini satu lagu dengan nada irama reggae ya. Saudara mau dengar puji-pujian? Mau? Angkat tangan yang mau dengar dong. Haleluya, masih mau, berarti saudara masih betah duduk ya. Ya ntar kita habis ini selesai, kita bersama-sama selesai dan kita akan makan masing-masing di rumah ya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Hati gelisah, hilang pengharapan, dosa membawa kehancuran, keinginan hati yang tidak terkendali, hidup menyusahkan diri. Percaya saya padanya, Yesus Kristus Tuhan, kasih kuasanya menyelamatkan. Mari sembah Dia, memuji namanya, Raja di atas segala raja. Bom bom bom. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, Dia tolongku, Dia juga tolongmu. Sekali lagi. Hati gelisah, hilang pengharapan, dosa membawa kehancuran, keinginan hati yang tidak terkendali, hidup menyusahkan diri. Yesus Tuhanku, Yesus juga Tuhanku, Dia tolongku, Dia tolongku, Dia juga tolongmu.
bagiku. Yesus Tuhanku, Yesus juga Tuhanmu. Dia tolongku, Dia tolongku, Dia tolong kita semua. Oh, Yesus Tuhanku, Yesus juga Tuhanmu. Dia tolongku, Dia tolongku, Dia tolong kita semua. Sekali lagi, Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku, Dia Tuhanku, Dia tolongku, Dia tolongku, Dia juga tolongku, Dia tolong kita semua. Haleluya, kita semua ditolong. Haleluya, tepuk tangan dong saudara-saudara. Ini lagu baru saja saya ciptakan lagi, saudaraku yang enggak tahu tuh kok bisa saya. Haleluya. Ya ini jangan sampai kena 3 sok lagi. Begitu. Ya puji Tuhan, nanti rekamannya kalau sudah selesai saya sharing untuk saudara-saudara semua. Sekarang saya masih pakai kertas ini, saudara-saudara. Masih pakai catatan, ya puji Tuhan. Saudaraku, terima kasih buat kehadiran kita semua saat ini. Ya saudara-saudara, saya berharap kita semua tetap diberkati Tuhan, tetap berada di dalam kondisi tubuh sehat, dan senantiasa kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan. Haleluya, haleluya. Salam sehat selalu. Tuhan berkati. Dah, haleluya, haleluya. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Ya. Ada yang bicara, silakan. Ya. Bagaimana? Boleh bicara? Kalau mau ada yang kasih pesan atau kesan, silakan. Sebelum ditutup, buka suara, dia punya mute-nya dibuka, silakan. Tidak ada. Haleluya. Kalau gitu ya sudah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.